Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Info terbaru dari Kalimantan Selatan yang sudah di-up oleh Gus Puat Peret, salah seorang tuang guru di sana dipersekusi oleh oknum. Ya sepertinya Kelambak Lawi lagi nih. Kenapa? Karena ini sangat terkait dengan diskursus hari ini terkait soal nasab, di mana sang guru ini memberikan satu pernyataan bahwa Kelambak Lawi terputus nasabnya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hasil penelitian Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani, bahwa mereka tidak tercatat memang selama 550 tahun lamanya dalam kitab-kitab nasab. Nanti di awal abad ke-9 10 dan ke-12 baru muncul namanya di kitab nasab. Itu pun kitab nasab yang mengarang adalah Kelambak Lawi sendiri. Dan salah satunya juga adalah karena tuang guru ini menyatakan bahwa mereka adalah keturunan Yahudi. Ya mau di apa lagi? Karena memang haplog G itu jelas mengarah ke Yahudi Askenesi. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak seperti apa penjelasan lengkapnya dari Gus Puat Deret. Engkau ku hargai. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala la ilaha illa billah. Aku dapat WA ini bahwa di Facebook itu beredar ada yang namanya Guru Ahmad Arjun Samarinda yang diduga dipersekusi, kemudian diduga ditekan untuk minta maaf karena Guru Ahmad Arjun ini menyatakan bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi dan bahwa Habib itu keturunan Yahudi Askenazi. Nah ini kemudian nanti tautannya bisa bisa ditampilkan ya di Facebook, lagi rame gitu. Saya dikabari oleh salah seorang tuan guru dari Samarinda. Ya nggak apa-apa Mas Ahmad Arjun atau Guru Ahmad Arjun ya. Apa yang Anda sampaikan, apa yang Pian sampaikan itu kan memang berdasarkan ilmu bahwa Habib dari Yaman, dari Hadramaut itu memang bukan keturunan Nabi, dan kita sudah lebih dari hampir 2 abad kita itu dibohongi dengan pengakuan mereka bahwa mereka dzurriyyat Nabi, dan ternyata kan memang menurut kajian kitab nasab itu mereka tidak terbukti sebagai dzurriyyat Nabi, dan menurut kajian ilmu DNA mereka itu berhaplog G Garuda, artinya itu Yahudi Askenazi. Dan sudah dijelaskan oleh banyak pakar DNA di Indonesia maupun di dunia internasional bahwa mereka memang Habib Yaman dari Pak Alawi itu bukan keturunan Nabi, bahkan bukan orang Arab, dari Kaukasia. Mereka dari Kaukasia, berhaplog G yang kemudian menjadi Yahudi Kaukasia, Yahudi Askenazi. Anda sebagai Anda maksudnya Pian, Guru Ahmad Arjun telah menyampaikan kebenaran, dan bahwa Pian pada akhirnya dipaksa untuk menyerah, minta maaf, minta ampun, minta ridho, itu tidak masalah. Di zaman Rasulullah dulu pada awalnya, dan sahabat-sahabat Rasulullah kan juga disuruh mencaci maki Rasulullah, dan kalau tidak mau disiksa gitu, terutama umat sahabat Rasulullah yang budak gitu, disiksa. Dan kemudian Rasulullah mengizinkan para sahabat untuk mencaci maki beliau demi keselamatan. Begitu juga Guru Ahmad Arjun, sampean minta maaf, minta ampun, minta ridho dengan terbata-bata. Saya paham bahwa sampean itu sudah maksimal. Ketika orang-orang Samarinda belum berani secara terang-terangan menyampaikan kebenaran ini, sampean sebagai seorang guru muda berani tampil. Ketika tidak seorang pun atau belum seorang pun yang terang-terangan speak up di depan publik mengenai kebenaran ini di Samarinda, Pian sebagai seorang guru muda sudah menunjukkan keberanian Pian. Mudah-mudahan Allah memberkahi hidup Pian
sekeluarga umur panjang penuh berkah, karena pian sudah membela kehormatan Rasulullah. Dan mudah-mudahan orang-orang yang masih membela Habib-Habib Alawi, masih meyakini dengan alasan husnudzon bahwa Habib-Habib Alawi itu dzurriyyat Nabi, mudah-mudahan segera sadar. Karena sudah banyak hadisnya yang menjelaskan bahwa siapa yang mengaku-ngaku berayah, bernenek moyang kepada bukan ayahnya, bukan bapak-bapaknya, maka dia harus menyediakan tempatnya di neraka. Dan siapa yang membenarkan perbuatan itu berarti juga ikut duduk di neraka. Tuh. Ya, ini memang anu kan, Mas Guru Ahmad Arjun, nggak apa-apa ini, dan saya sebagai orang Jawa merasa perlu ikut bicara karena memang sejarahnya di Nusantara ini kan masuknya Islam itu dimulai dari Samudra Pasai, sebagian Sumatera, kemudian Jawa, baru kemudian Kalimantan. Dan ada sejarah juga bahwa orang-orang kerajaan Kalimantan pernah minta tolong kepada Sunan Ngampel dalam salah satu peperangan, kemudian Sunan Ngampel mengutus Sunan Bonang putranya untuk membantu dengan syarat bahwa Islam harus dilaksanakan dengan benar, gitu, kira-kira begitulah. Dan akhirnya dibantu oleh Sunan Bonang dan akhirnya menang, dan akhirnya kerajaan Islam di Kalimantan lebih giat melaksanakan aturan Islam dengan lebih konsisten. Jadi kalau saya sebagai orang Jawa sekarang ikut bicara begini, ya sambil mutabangah lah kecil-kecilan mengenai hal ini ya. Dan kita berharap tuan guru di sana jangan berselingkuh dengan kegelapan. Ini faktanya itu nyata, jelas. Tidak lagi Anda pian-pian itu berkilah dengan husnudzon meskipun keliru itu lebih selamat. Nah, tidak bisa dalam konteks ini, tidak bisa karena nasab Rasulullah sedang dipalsukan. Kalau Anda diam, kalau Anda terus-menerus begini, kasihan umat Rasulullah. Dan pian-pian tidak takut dengan Rasulullah, dengan husnudzon kepada orang Yahudi Askenazi sebagai keturunan Rasulullah, itu apa? Pian tidak takut, tidak malu kepada Rasulullah. Ini soal fakta ilmiah tidak bisa dibantah, jadi tidak bisa berkilah. Husnudzon itu kalau tidak ada fakta. Kalau sudah ada fakta, ada kebenaran, tidak boleh berlaku. Kecuali memang Anda semua memang mau homo sama orang-orang itu, sama Yahudi Askenazi. Seorang tuan guru itu bertanggung jawab kepada umat, bukan kepada dirinya sendiri, bukan cari selamat sendiri. Ya pelan-pelan mudah-mudahan sebelum suku Dayak ikut-ikutan. Kalau suku Dayak udah turun kan repot. Ya gitu ya. Selamat untuk Mas Guru Ahmad Arjun, Anda sudah menyampaikan kebenaran, kulil haq walau kana murran, dan itu adalah sifat Rasulullah. Anda pejuang merdeka.